Sila nakawala, nakanan di meja, mga laglag siya. Terorek, nakawala, nakanan di meja, mga laglag siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing atau membagikan cara setting Mikrotik sebagai server hotspot. Kemarin kita belajar tidak menggunakan Mikrotik ya. Sekarang kita belajar menggunakan Mikrotik. Oke, penampakannya maksudnya ini adalah penampakan dari topologi kita. Nah, ini sini ada Ether1 menggunakan DHCP client. Di sini ada ISP atau Internet Service Provider gitu ya. Jadi di sini adalah sumber internetnya. Nah, yang kedua ini adalah server. Port 2 sebagai server dan port 3 ini sebagai port lokal ya. Arti di rumah gitu. Buat komputer, buat di rumah lah pokoknya, bisa dikasih switch nanti di sini terus di cabang gitu bisa ya. Dan port 4 juga bisa di cabang gitu, tapi di sini saya menggunakan satu router aja dulu ya. Kita prakteknya menggunakan satu router. Jadi di sini bisa ditambah switch atau hub, nanti dibanyakin apa ini namanya, akses pointnya. Nah, kita lihat penampakannya dulu. Maksud saya penampakan Mikrotiknya dengan alat-alatnya gitu ya. Oke, kita lihat. Ini adalah penampakannya Mikrotik seri tipe adalah tipe RB951UE ya, 2HND gitu. Ini adalah tipenya ada WiFi-nya gitu. Kode-kode yang ada 22 yang ini ada WiFi-nya gitu. Di sini ada 5 port ya, seperti di gambar tadi. Oke, port 1 sebagai dari, maksud saya Ether 1 dari sumber internet, Ether 2 mengarah ke server gitu. Ini diasumsikan sebagai server ya. Sebenarnya di jaringan asli saya ini sebagai p-hole ya, untuk blokir iklan gitu. Oke, ini adalah simulasi saja. Oke, ini mengarah ke komputer saya. Yang ini adalah sebagai AP access point ya, access point hotspot gitu. Ini adalah access pointnya. Oke, itu adalah penampakannya. Untuk Ether 5 masih kosong gitu ya. Kita bisa setting sebagai POS server nanti di sini. Atau kita bisa gabungkan di Ether 4 dan 5 itu sebagai POS server dan hotspot server ya. Oke, kita saat ini hanya belajar hotspot server ya di Ether 4. Oke, itu penampakannya. Ini colokannya ke port ini ya, port LAN ya, jangan ke WAN ya kalau untuk access point nanti. Ini cuma pengantar power ya, sebenarnya bisa pakai lewat ini ya, seperti ini contohnya. Nah, ini ya, dia masuk power dulu, masuk sini, terus ini apa ini sebagai pengantar gitu, pengantar jaringan. Ini sebagai pengantar powernya, jadi dia gabung ya, bisa mungkin 30 meteran atau 50 meteran kalau kabel OTP nya bagus atau kalau kabel LAN nya bagus gitu. Oke, itulah penampakannya. Iya, kita lanjut ke setting ya, langsung saja ya, kita buka Winbox. Nah, di sini pastikan LAN kalian itu maksud saya kabelnya itu sudah tertancap di komputer kalian ya, dan di sini sudah terdeteksi gitu. Ini tidak terdeteksi jaringan gitu, tapi di sini sudah terdeteksi kabel sudah terpasang. Nah, kalaunya di sini belum terdeteksi, kalian refresh gitu. Kalaunya belum terdeteksi itu pastikan
terkoneksi dengan baik dengan mikrotik gitu. Selanjutnya kita setting ya. Di sini kalian klik 2 kali aja match address ini, kalian login sebagai admin. Kalau mikrotik baru beli gitu, itu loginnya admin, sedangkan passwordnya itu kosong ya. Nah, kalian klik 2 kali di sini, connect gitu. Nah, di sini kalau mikrotik baru beli itu akan tampil yang namanya router OS default configuration ya. Ini, nah, kalian remove konfigurasi aja, kita hapus saja konfigurasi bawaan mikrotiknya gitu. Dia akan ngedisconnect biasanya. Nah, tunggu aja kira-kira 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah kosong gitu, konfigurasinya tidak ada gitu. Ini biarkan, kalian close dulu semuanya biar tidak pusing ya, lihat banyak menu-menu gitu. Tapi terima lah, inilah kenyataannya gitu. Oke, kita setting ya. Pertama-tama kita setting nama interface-nya dulu. Nah, di sini kenapa ada WLAN 1? Ini adalah WiFi dari mikrotik ya. Kalau tipe ini 2HND ini biasanya ada WiFi bawaannya gitu. Tapi saya sarankan untuk yang punya WiFi itu, mikrotik yang punya WiFi, kalau speknya low ya, rendah ya, tidak usah diaktifkan lah, nanti dia makan ini ya, makan CPU nanti banyak ya. Oke, kita beri nama dulu di Ether 1 ya. Ini Ether 1 sebagai sumber Ethernet gitu ya. Saya kasih nama Ether 1 internet gitu, biar lebih mudah aja gitu. Per 2 server gitu. Server 3 Ether 3 ini apa tadi? Lokal gitu. Ether 4 nya hotspot ya, hotspot. Kita lihat dulu ya, benar hotspot. Nah, setelah selesai memberi nama ini berguna buat kita mengenali nanti ya. Nanti bingung lagi, ini Ether 3 kemarin apa gitu, Ether 4 kemarin apa gitu. Oke, sudah, kita close. Kita setting DHCP client-nya. Karena Ether 1 kita menggunakan DHCP client gitu ya. Kita setting DHCP client dari Ether 1. Kalian tambahkan nah, di sini masuk IP, kalian klik DHCP client, klik ikon ya, ini ikon plus, terus bagian DHCP ini di bagian interface kalian arahkan Ether 1 gitu. Ini kan Ether 1 sebagai sumber internet. OCDN Expert ini kita centang aja, atau kalian centang juga bisa. Nanti kalau dicentang dia akan mendapatkan DNS dari ISP nya, maksud saya dari router atau modem sebelumnya. Coba kita centang dulu ya. Nah, tunggu dulu sampai bound gitu statusnya. Nah, ini sudah connect ya. Nah di sini tadi kan kita centang ya, nanti akan muncul di bagian sini ya. Nah, di bagian sini dia akan ikut dari DNS nya. Coba kita uncentang ya, apply. Oke. Nah, dia akan menghilang gitu. Kalian bisa ngasih manual di sini, kita menggunakan DNS Google gitu. Nah, gitu ya. Atau kalian ikut aja bisa. Udah, setelah itu kita setting NAT gitu. Di bagian IP firewall NAT gitu. Kalau yang ada gini biarkan dulu lah, dia nanti ngilang sendiri. Oke, di bagian NAT kita setting SQRet ya. General out interface nya adalah mengarah ke internet, actionnya SQRet gitu. Oke, sudah ya.
Kalau sampai di sini biasanya akan bisa ngeping ke Google gitu. Net provider ini mungkin dari apa ya, mungkin dari Mikrotik itu belum di setting apa itu namanya ya, intinya begitulah. Kalau kalian ambil dari bawaan modemnya ISP atau bawaan Indomie gitu ya, kita lanjut setting IP gitu. Bagian IP address. Nah, di sini ether satunya sudah terdeteksi ya, karena kita menggunakan DHCP client di sini tadi. Setelah itu kita tambah di bagian ether 2 nya, kita samakan di sini ya, 20.1 di sini 20.1, 30.1, 40.1. Di sini kita kasih 50.1 lah. 92 1.8.20.1 per 24 ya. Ini per 24 ini ada hitungannya ya, nanti kita belajar lah mungkin ya ke depannya. Oke, kita copy aja dulu. Copy ether 3 nya 30, salah 30 ya. Oke kan saja langsung ya. Nah, nitrok ini nggak usah diisi, nanti dia ngisi sendiri aja. Nah, oke, kita ke ether 4 lagi, kalian kosongkan, kalian isi di sini. Nah, oke ya, sudah 1 2 ini 3 nya kurang lagi, kita copy, kita kosongkan yang sini, kasih 3. Nah, udah ya. 5 nya kita tambahkan saja 50 gitu, 50.1. nah, ini pastikan etherpace nya ini pas dengan IP nya ya. Kalau misalnya tadi kan 20.1 di ether 2, 30.1 di ether 3, 40.1 di ether 4, dan 50.1 di ether 5 gitu. Kalau nya terduplikat itu bisa ya, nah, tapi dia akan error nanti kalau nya ke depannya itu error. Oke, sudah sampai di sini kita setting apa ya, DHCP kalian ya untuk ini ya. Di sini nanti ya, di sini dulu atau di sini juga DHCP kalian gitu. Oke, kita DHCP kalian kan di ether 2 dan ether 3 ya. IP DHCP server. Nah, di sini langsung klik DHCP setup, mana kita berikan DHCP server gitu, misalnya ether 2 gitu, di next. Nah, di sini nanti dia mengikut dari IP address yang kita beri dari ether 2 tadi, karena kita milih ether 2 nya di sini. Next, DHCP network gateway nya. Oke, next. Nah, di sini poolnya ya dari 2 sampai 254 gitu. Next aja, next. Nah, sudah ya. Ini kenapa merah ya gitu, karena ini tidak hidup ya, di ether 2 mikrotiknya itu nggak ada powernya. Nah, ini belum R, maksudnya belum terkoneksi dari jaringan ke luarnya dari ether 2 gitu, karena tidak ada powernya tadi ya. Kita lihat dari STB IndiHome nya tidak ada powernya ya. Kalau saya kasih power nanti di sininya R, enggak, pokoknya R ini sudah terhubung gitu, entah apa artinya, mungkin red, nggak tahu saya, penting R itu adalah terkoneksi gitu. Oke, DHCP keluar lagi. DHCP kalian di ether 2 sudah, DHCP ke server maksud saya ya, DHCP server di ether 3 lagi. Next aja ya. Udah. Oke, nah ether 3 nya hitam ya, karena itu mengarah ke komputer saya ini ya. Oke, kita sudah ether 3 nya sudah sebagai DHCP server. Terus ether 4 nya kita setting hotspot ya. Kalau setting hotspot, DHCP setupnya kita boleh langsung ke hotspot ya,
Oke, ini biarkan saja dulu di sini. Kita ke IP hotspot. Nah, di sini bagian server kalian klik hotspot setup, di bagian ethernya kalian kasih ether 4 karena di sini tadi ether 4 sebagai server hotspot ya. Oke, next. Ini next, masquerade-nya centang aja. Ini saya sarankan kosongkan beberapa lah gitu buat akses point nanti, biar bisa kita input statik ya, biar bisa dikenali langsung gitu. Kalau nya di HCP, kalau ya di HCP nanti access pointnya dia akan ngasih IP sembarangan ya. Oke, next. DNS name nya kita kasih jetnet gitu. Ya terserah kalian lah, mau apinet atau apa gitu, api.com. Saya di sini ngasihnya jetnet. Next. Nah, di sini user pertama ya. User pertama login ke hotspot ya. Saya kasih di sini tes gitu. Tes. Repeat lagi. Tes. Nah, oke. Nah, sudah muncul di sini satu hotspot server ya. Nah, nanti di HCP-nya akan muncul sendiri di sini ya. Oke, kita ngapain lagi? Oke, kita setting access point-nya lagi ya. Nah, sebelum kalian setting access point semuanya sudah, ini kita ganti dulu ya dari user, dari MikroTik gitu. Kalian tambahkan saja di sini, misalnya saya mau kasih namanya adalah Duke gitu, grupnya full aja ya, passwordnya Duke juga gitu, tapi kalian jangan Duke lah, passwordnya beda-bedakan saja, ini hanya contoh gitu. Oke, nah udah ya. Terus kalian logout dulu ya, connect. Nah, kalian connect ulang lagi. Nah, di sini kan tadi ether 3-nya sudah berubah ya IP-nya. Kalian klik lagi, kalian bisa login dengan match atau dengan IP gitu. Nah, terserah ya, kalau sudah kenal IP-nya ya pakai IP bisa ya. Oke, di sini tadi kan saya sudah ganti Duke gitu. Connect. Nah, untuk default ini kita ganti ya. Mana nih? Ya, kita hapus saja ini ya bawaannya gitu. Nah, biarkan satu untuk keamanan ya, biar tidak bisa diketahui orang gitu, agar lebih persulit lah. Tapi semua sistem itu kan tidak aman gitu. Tapi intinya kita berusaha untuk melindungi lah dulu gitu ya. Oke, ini satu aja ya, satu address per match, maksudnya satu device, satu IP, satu match address, satu device gitu, satu HP gitu. Oke ya. Biar rapi gitu, biar rapi kita kasih di HCP nya ini namanya kedua ya. HCP hektar 3 gitu. Sini hektar 3, sini salah ya, hektar 4 ini. Hektar 4 biar rapi gitu. Oke, hotspot poolnya juga belum rapi ya. Ini HCP 2 aja biar rapi ya gitu. Ini IP poolnya juga belum rapi, kita rapikan. Di pool, klik IP pool. Di sini tadi kan 20, kita samakan saja yang dari mana. Janganlah dikasih baru ya. Pool ether berapa nih? 20 ya, ether 2 ya.
Oke, full juga hektar 3 gitu, full hektar 4. Kenapa tidak ada hektar 5 ya? Karena kita belum kasih hasil ke server sama hotspotnya atau yang lain-lainnya. Intinya itu nanti lah, intinya buat buat backup gitu, buat port backup. Kalau yang lain itu mungkin kemungkinan rusak gitu, nanti kita bisa terlimanya sebagai backup. Ini hotspot profilnya juga kita akan ganti ya, servernya misalnya saya jetnet gitu. Oke, server profilnya juga jetnet. Nah, udah ya, kita setting access point ya. Oke, di sini saya ngemes dulu. Di sini sudah saya siapkan mirror ke HP saya gitu. Nah, itu kan tadi ada penampakan access point dari yang hitam tadi ya, di ujung atas tadi yang di video penampakan gitu. Nah, ini adalah access pointnya. Biarkan saja dulu, kita pastikan connect ke sini ya. Terus kalian setting sebagai mode access point. Kalau ini tidak ada mode access point, kalian bisa setting DHCP nya off kan, terus setting itu nama WP nya ya. Oke, skip aja. Nah, di sini nanti saja dulu, kita tunggu, kita masuk dulu. Kita setting dulu sampai dia masuk ke menu ya. Next aja dulu sampai bisa ke menu. Oke, sudah. Nah, tunggu dia hidup, dia restart dulu. Terus connect ulang gitu. Nah, kita setting ya, ini sudah bisa masuk menu. Refresh. Nah, dia masuk menu. Kita cari di bagian, biasanya ada mode access point-nya di bagian WP setting. Nah, ini ada mode access point-nya. Kalau yang ada mode access point-nya tinggal di enable gitu. Sebelumnya kita ganti nama WP-nya dulu. Nah, di sini ada dua frekuensi 2,4 dan 5,0 ya. Kita menggunakan non aja karena login kita menggunakan hotspot ya, dari sistemnya Mikrotik gitu. Ini kita ganti misalnya, ada muncul apa nih? Nggak bisa, kita lewat HP aja. Nggak bisa muncul lagi tidak. Ya, net aja. Bayar keren, udah. Kalau nggak bisa garis daftar, biarlah jetnet ya, terserah kalian lah mau ngasih namanya apa gitu. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Muncul ini ya. Saya di HP aja yang menyeting. Oke, kalian save ininya apa ini, video, jangan di video. Ini maksudnya disembunyikan gitu. Oke, save, sudah saving, tunggu lagi dia ngerestart. Kita connect ulang. Nah, aduh, salah nih.
via jetnet tadi ya. Tunggu dulu sampai hidup. Nah di ini ada jetnet ya, kita connect. Nah setting lagi sebagai access point gitu ya. Refresh di refresh. Nah di bagian setting sudah setting namanya, kalian setting sebagai access point. Oke, kalian tunggu ya. Nah di sini tadi sudah ada user dari yang pertama kita buat ya. Nah di sini mana tadi, tunggu aja ya, tunggu dulu kita sambil saya jelaskan. Nah di sini ada user profile ya. User profile ini bisa kalian tambahkan nanti ya, misalnya kan paket 3 jam, oke, paket 4 jam, paket 24 jam, oke ya, nambah lah. Select user ini maksudnya satu HP gitu, satu user gitu. Misalnya bisa 2 gitu, nanti satu user ini bisa login 2 gitu, sampai di sini dulu, janganlah satu aja ya. Kita bisa limitnya di sini mana ya. Nah di sini limitnya misalnya 3 jam itu 1 MB per 2 MB. Terus di sini juga bisa kita kasih 2 M per M. Nah ini polosan nanti ya, dia akan muncul di ini, limitnya ini di W3 ya, di sini muncul. Ini biarkan lah, biasanya ada muncul ini biasanya hotspot. Kalau mode hotspot dia otomatis muncul di sini. Kita sudahlah, ini intinya gitu ya. Nanti dulu kita masuk ke sana lagi. Nah jetnet sudah ini ya, sudah terhubung. Nah kita matikan dulu, kita hidupkan lagi. Nah biasanya dia akan minta login. Nah di sini kita masukkan user tadi tes ya, yang di sini tadi. Nah tes ya, tes. Berarti di sininya juga tes gitu. Itu adalah user yang dibuat untuk connect ke device atau ke HP gitu. Nah, kita tes oke ya. Nah ini adalah mikrotik dari bawaan saya gitu. Nah ini belum dimatikan ya hotspotnya. Oke, saya matikan dulu ya. Ini kalian abaikan saja yang ini ya. Dari video ini, dari sini kalian abaikan dulu. Sekalian mau lihat mikrotik saya. Tapi hotspot saya matikan dulu yang ini. Itu nggak bisa dimatikan dulu, salah user. Jadi hotspot. Nah saya matikan dulu di sini biar tidak minta login. Ini hotspot di dalam hotspot ya. Ya sudah, saya matikan ya. Kita disconnect lagi. Kita kembali ke mikrotik yang awal ya. Salah lagi. Ini apa tadi? Oke. Salah. Oke. Nah, udah ya. Kita ulang dulu ya. Kita ulang lagi gitu. Nah ini adalah
HP saya, dan ini adalah akses point tenda tadi ya. Ini bisa dikasih manual dari tendanya, nanti kita ganti 245 253 gitu atau 254 gitu, terserah kalian ya. Nah di sini sudah terkoneksi dia. Itu tadi kenapa di pingnya Providen itu karena server hotspot saya masih aktif di mikrotik utama ya. Itu diasumsikan sebagai ISP internet service ya, dari sumber internet gitu. Pasti bisa ini. Nah ya bisa ya. Saya lupa matikan mode hotspot di mikrotik awal itu. Oke, sudah selesai ya. Udah bisa kita mode hotspot di Ether 4 gitu, dan Ether 3 nya sudah ada HCP, dan ini servernya sudah gitu. Intinya ya kalian ya nggak usah lah ngikut yang ini ya. Untuk pemula di sini 1, 3, 4 gitu, atau kalian bisa gantinya duanya di komputer di sini, hotspotnya di Ether 3 gitu. Oke ya, sudah. Tunggu dulu, kita buat user satu lagi ya, tambah misalnya coba, terus coba. Oke ya, nah kita masuk lagi di sini. Mana browser deh, kita masuk ke Jetnet. Ini kenapa ini salah akses point kan, salah masuk akses point dia. Ini saya lupakan dulu. Nah masuk ke Jetnet, masuk lagi, pastikan pas ya. Nah di sini ada sudah terhubung tadi ya, karena sudah login. Kita coba login lagi. Nah dia akan minta login lagi ya, klik aja di notifikasinya. Aduh, tidak bisa logout, kita hapus saja lah. Coba aja ya, coba ya. Kalian hapus hostnya yang HP, terserah kalian berdua juga nggak apa-apa. Kalian dan download lagi ini, mungkin. Nah kita masukkan coba lagi. Kita ganti profilnya, misalnya profil yang 3 jam. Contoh aja, nanti kita belajar masalah profil ya. 3 jam. Kita lihat Q3-nya. Kita masukkan coba. Nggak bisa. HP lah. Coba. Nah, dia akan masuk ya. Nah, di sini server profil coba di sini adalah IP 4250. Di sininya 1/2 ya. Nah, oke nih, biarkanlah nanti kita belajar lagi. Oke, sudah ya, kita bisa membuat server hotspot. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Yang subscribe saya doakan rezekinya lancar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.